Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Hirmaliza Hertin, NIM 19010335 kelas 5B. Akan menyampaikan beberapa materi mengenai pengukuran, penilaian, serta evaluasi pembelajaran matematika menurut prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama ada pengukuran. Pengukuran mengacu pada perbandingan besaran yang tidak diketahui dengan besaran yang diketahui. Hasil pengukuran merupakan nilai numerik dengan satuan tertentu. Kita dapat mengukur panjang, berat, dan kapasitas atau volume benda apapun. Selanjutnya ada penilaian. Dalam konteks penilaian, apa yang membuat penilaian matematika yang baik? Penilaian yang efektif dalam persiapan guru matematika membahas pengetahuan, kunci keterampilan, dan disposisi yang dibutuhkan. Calon guru mendukung pembelajaran matematika. Penilaian yang efektif mengatasi pemahaman kandidat tentang konsep matematika dan keterampilan mereka dalam menggunakan matematika untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, apa tujuan penilaian dalam matematika? Penilaian menunjukkan kepada siswa apa yang harus mereka pelajari. Mereka menspekulasikan dan memberikan makna konkret pada tujuan pembelajaran yang dihargai. Jika siswa perlu belajar untuk melakukan operasi matematika, mereka harus dinilai pada operasi matematika. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran matematika menurut prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran telah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap evaluasi sebagaimana firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 31-32. Fungsi evaluasi menurut para ilmuwan yaitu tujuan instruksional secara komprehensif sebagai umpan balik mengukur keberhasilan proses belajar mengajar dan mengetahui bahan pelajaran yang diberikan. Dalam Al-Quran, tujuan evaluasi dapat dipahami dari Quran Surah Al-Ankabut ayat 2-3. Evaluasi menurut ayat tersebut adalah untuk menguji kualitas keimanan seseorang. Dengan demikian, dapat diketahui siapa yang benar-benar kuat imannya dan siapa yang lemah imannya. Tujuan evaluasi juga dapat diketahui dari Quran Surah Asy-Syaffat ayat 102-107, yang artinya telah menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyuruh menyembelih putranya dengan tangannya sendiri. Karena Ibrahim kuat imannya, maka ujian tersebut dapat dilaksanakan. Sekian pemahaman materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran matematika. Agenda pembelajaran kita kali ini yaitu fungsi evaluasi, tujuan evaluasi, kedudukan, serta ruang lingkup evaluasi. Yang pertama ada fungsi evaluasi. Pelaksanaan evaluasi mempunyai banyak fungsi, baik sebagai alat seleksi, alat pengukur keberhasilan, sebagai alat penempatan, dan juga sebagai alat diagnostik. Agar lebih jelasnya, simak pemaparan berikut. Yang pertama ada sebagai alat seleksi. Evaluasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Kedua ada sebagai alat penempatan. Masing-masing siswa dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga hasil belajarnya pun akan mencapai tujuan yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga ada sebagai alat diagnostik. Evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, yaitu mengetahui letak kelemahan dan kekuatan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Hasil ini dapat digunakan untuk memberikan penyembuhan yang tepat sesuai dengan jenis dan tingkat kesulitannya dalam bentuk pengajaran remedial. Contoh pada fungsi evaluasi, misalkan ketika para siswa telah diberikan penjelasan, selanjutnya guru memberikan pertanyaan atau soal yang dapat mengukur seberapa jauh pemahaman para siswa terkait atau tentang materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Yang kedua ada tujuan evaluasi.
Menurut Sudirman dan kawan-kawan, bahwa tujuan penilaian dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, mengambil keputusan tentang hasil belajar. Yang kedua, memahami peserta didik. Ketiga, memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Selanjutnya, pengambilan keputusan tentang hasil belajar merupakan suatu keharusan bagi seorang guru agar dapat mengetahui berhasil tidaknya peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat, sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Tujuan lainnya adalah untuk memperbaiki dan mendalami, serta memperluas pelajaran. Selanjutnya yang keempat ada kedudukan fungsi. Yang pertama ada kedudukan evaluasi sebelum KBM berlangsung. Dimaksudkan sebagai evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah meliputi calon siswa atau input mengenai usia, kematangan kognitif, kondisi fisik untuk pendidikan tertentu, kesiapan sarpras, atau bisa disimpulkan bahwa kedudukan evaluasi ini lebih pada fungsinya sebagai alat seleksi dan penempatan. Kedua, ada kedudukan evaluasi selama KBM berlangsung. Dimaksudkan sebagai evaluasi yang dilakukan dalam interval waktu pelajaran dimulai hingga saat berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Interval waktu ini dapat diartikan dalam satu pertemuan jam pelajaran matematika yang terdiri dari 2 jam pelajaran dan 3 jam pelajaran. Ketiga, ada kedudukan evaluasi sesudah KBM berlangsung. Dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik individu maupun kelompok. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dampak diketahui kelebihan dan kelemahan siswa dalam memahami konsep-konsep matematika yang telah dipelajari sehingga pengajaran remedial dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keempat ada prosedur evaluasi. Langkah-langkah pokok yang harus ditempuh sebagai prosedur evaluasi terdiri dari perencanaan atau planning, pengumpulan data atau collecting, verifikasi data atau verification, analisis data atau analisis, dan penafsiran atau interpretation. Yang pertama ada tahap perencanaan atau planning, meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Tujuan ini harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam program pendidikan tersebut. Tentunya, tujuan evaluasi ini akan berbeda satu sama lainnya, tergantung pembuatannya. Yang kelima ada ruang lingkup evaluasi. Secara umum, ruang lingkup dari evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah mencakup 3 komponen utama, yaitu evaluasi program pengajaran. Evaluasi terhadap program pengajaran akan mencakup 3 hal, yaitu evaluasi tentang tujuan pengajaran, evaluasi terhadap isi program pengajaran, dan evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang evaluasi pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Ervin Effendi. Saya sendiri, Hilda Hirmaliza Hertin, NIM 1901030335 kelas 5B. Agenda pembelajaran kita kali ini yang pertama ada penilaian autentik, yang kedua ada jenis-jenis penilaian autentik pada tingkat kognitif, LOTS, MODS, dan HOTS. Penilaian autentik. Penilaian autentik atau authentic assessment menurut Pusat Kurikulum tahun 2009 merupakan proses serangkaian kegiatan mengumpulkan data, pelaporan informasi yang menjelaskan perolehan hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti yang nyata atau autentik, akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Nur Hadi, Hendriana, dan Utari pada tahun 2014 memaparkan penilaian autentik merupakan kegiatan penilaian dari hasil pencapaian kinerja siswa yang dilakukan secara sebagai teknik atau strategi, di mana siswa mampu menyampaikan kembali, melakukan membuktikan
menunjukkan secara tepat sebagai cerminan bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai. Berdasarkan uraian pendapat para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Penilaian autentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan, proses, dan keluaran yang mengukur hasil belajar peserta didik, meliputi ranah sikap efektif, pengetahuan afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotorik. Selanjutnya ada jenis-jenis penilaian autentik, teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi pengetahuan kognitif. Ranah kognitif mencakup kemampuan berpikir, yaitu berkenaan dengan pengenalan pengetahuan, perkembangan pengetahuan, dan keterampilan intelektual atau akal. Sehingga bisa disimpulkan ranah kognitif merupakan sentral yang mempunyai peran penting dalam pengembangan kurikulum dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada pengetahuan dan pemahaman level 1 atau Lower Order Thinking Skill atau LOTS. Level kognitif pengetahuan dan pemahaman mencakup dimensi proses berpikir mengetahui C1 dan memahami C2. Ciri-ciri soal pada level 1 adalah mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Contohnya ada remember atau mengingat. Dari soal tipe ini, misalnya Rubik's Cube merupakan contoh dari bangun ruang berupa. Jawabannya adalah kubus. Soal tersebut hanya meminta siswa untuk mengandalkan ingatan. Contoh selanjutnya ada understand atau pemahaman. Dari soal tipe ini, misalnya jumlah sisi sejajar yang dimiliki kubus adalah. Jawabannya sisi depan. Kubus sejajar dengan sisi belakang, sisi atas sejajar dengan bawah, sisi kanan sejajar dengan kiri. Maka siswa dapat memahami bahwa kubus memiliki 3 pasang sisi yang berbeda. Yang kedua ada aplikasi level 2 atau MODS. Level kognitif aplikasi mencakup dimensi proses berpikir menerapkan atau mengaplikasikan C3. Ciri-ciri soal pada level 2 adalah mengukur kemampuan, menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lainnya. Kedua, ada menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyesuaikan masalah kontekstual situasi lain. Contoh apply. Dari soal tipe ini, misalnya jumlah sisi sejajar yang dimiliki Rubik's Cube adalah. Kita mengingat bahwa Rubik's Cube berbentuk serupa dengan kubus dan kita memahami bahwa setiap kubus memiliki 3 pasang sisi yang berhadapan. Dengan demikian, kita bisa mengaplikasikan bahwa Rubik's Cube memiliki 3 panjang sisi yang berhadap. Yang ketiga ada penalaran level 3 atau HOTS. Level penalaran merupakan level kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Karena untuk menjawab soal-soal pada level 3, peserta didik harus mampu mengingat, memahami, dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah kontekstual atau situasi nyata yang tidak rutin. Contoh analyze. Dari soal tipe ini, misalnya jika suatu Rubik's Cube memiliki sisi sebesar 6 cm, maka panjang diagonal sisinya adalah. Analisis bahwa setiap sisi dari kubus merupakan persegi, dan persegi dapat dilihat sebagai 2 segitiga siku-siku sebagai berikut. Dari hasil analisis di slide sebelumnya, kita memperoleh informasi bahwa panjang diagonal sisi yang ditanyakan pada soal yang sama dengan nilai sisi miring segitiga siku-siku, yang nilainya dapat diperoleh melalui teorema Pythagoras sehingga diperoleh nilai
6/2 cm sebagai jawabannya. Contoh evaluate dari soal tipe ini, misalnya jika suatu Rubik's Cube memiliki sisi sebesar 6 cm, maka panjang diagonal ruangnya adalah berdasarkan analisis di atas, besarnya diagonal ruang Rubik's Cube dapat diperoleh dengan mengevaluasi panjang diagonal ruang BH menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga ABH, sehingga diperoleh nilai 6/2 cm sebagai jawabannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu karakteristik dan penyusunan soal matematika HOTS yang diampu oleh Bapak Ervin Effendi. Dan saya sebagai pemateri Hilda Hirmaliza Hertin NIM 19010335 kelas 5B. Karakteristik soal HOTS. 1. Pengertian HOTS. HOTS merupakan singkatan dari Higher Order Thinking Skill yang artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Istilah ini pertama kali muncul sebagai salah satu buah pikir seorang psikolog pendidikan Amerika Benjamin Samuel Bloom. HOTS merupakan sebuah konsep pendidikan yang didasarkan pada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah kerangka yang membagi tujuan pendidikan menjadi beberapa kelompok. Soal HOTS pertama kali mulai dibicarakan ketika Kemendikbud mengeluarkan kebijakan untuk memasukkan soal HOTS di ujian nasional 2018. Kebijakan ini pun menuai banyak kritikan karena diumumkan secara tiba-tiba dan para peserta ujian nasional merasa kesulitan mengerjakan UN 2018 silam. Soal-soal HOTS sangat direkomendasikan untuk digunakan pada berbagai bentuk penilaian kelas dan ujian nasional. Soal yang termasuk HOTS memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Kedua, memproses dan menerapkan informasi. Ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda. Keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, menelaah ide dan informasi secara kritis. 2. Mengukur kemampuan tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu kompetensi penting yang dituntut ada dimiliki oleh peserta didik pada zaman modern. Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilatih dalam proses pembelajaran di kelas. Untuk itu, tujuan peserta didik memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka proses pembelajarannya juga memberikan ruang kepada peserta didik untuk menemukan konsep pengetahuan berbasis aktivitas. 3. Berbasis kontekstual. Ada 5 karakteristik asesmen kontekstual yang disingkat REACT, yakni Relating, Experiencing, Applying, Communicating, and Transferring. Yang pertama ada Relating. Asesmen berhubungan langsung dengan konteks pengalaman hidup nyata. Yang kedua Experiencing. Ditekankan kepada panggilan atau explorating, penemuan, discovery, dan penciptaan atau creation. Yang ketiga Applying. Menuntut kemampuan peserta didik dalam menentukan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. 4. Communicating. Menuntut kemampuan peserta didik mampu mengkomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Yang terakhir ada Transferring. Menuntut kemampuan peserta didik mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. 4. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan HOTS, sikap dan perilaku positif dari peserta didik, serta memperbaiki pembelajaran dan berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Ongoing atau sedang berlangsung. Proses penilaiannya dapat pula terintegrasi dengan proses pembelajaran dan bersifat ongoing. 6. Menggunakan bentuk soal yang beragam. Soal beragam dimaksudkan agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta, dapat menjamin prinsip objektif dan dapat menggambarkan kemampuan peserta didik sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Penyusunan soal HOTS. Berikut dijelaskan langkah-langkah penyusunan soal-soal HOTS.
Yang pertama, menganalisis kompetensi dasar KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS pada mata pelajaran matematika. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi penulisan soal-soal diperlukan agar memandu guru dalam yang pertama, memilih kompetensi dasar KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS. Yang kedua, merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang ketiga, memilih materi pokok yang terkait dengan KD yang akan diuji. Yang keempat, merumuskan indikator soal. Yang kelima, menentukan level kognitif. Dan terakhir, menentukan bentuk soal dan nomor soal. C. Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Pada umumnya, kaidah penulisan butir soal HOTS sama dengan penulisan soal yang lainnya. Perbedaannya terletak pada aspek materi saja, kemudian relatif sama pada aspek konstruksi dan bahasa. Contoh soal HOTS Matematika SMP tentang fungsi. Fx sama dengan 2x tambah 5, carilah nilai f min 4. Soal ini menguji kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi. Alternatif cara penyelesaian. Nilai f min 4 dapat langsung dihitung dengan cara mensubstitusikan fx min 4 ke dalam rumus fungsi fx sama dengan 2x tambah 5 sebagai berikut. Soal HOTS Matematika SMP tentang pemfaktoran. Pemfaktoran dari 81A kuadrat dikurang 16B kuadrat adalah. Soal ini menguji kemampuan menyelesaikan masalah menentukan pemfaktoran bentuk aljabar. Alternatif cara. Karena kedua suku merupakan bentuk kuadrat, maka dengan menggunakan pemfaktoran selisih 2 kuadrat diperoleh